Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Iqbal Ahmad dan ini adalah teori perpisahan sejagat. Rasional perpisahan agama. Ramai dalam lipatan sejarah telah berusaha membuktikan kewujudan Tuhan dan antara manusia terawal adalah Nabi Ibrahim ataupun Abraham alaihissalam. Meskipun ayahnya adalah pembuat berhala untuk disembah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim walau bagaimanapun sejak kecil lagi tidak mempercayai berhala sebagai Tuhan. Sebaliknya, baginda mempersoalkan adakah bulan, bintang, atau matahari itu Tuhan. Hal tersebut kemudian telah mendorongnya untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya demi membuktikan kepada mereka bahwa berhala-berhala tersebut bukanlah Tuhan, tidak mampu berbuat apa-apa, dan adalah ciptaan daripada tangan-tangan mereka sendiri. Akibatnya, Raja Namrud telah mengarahkan agar Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup sebagai pengajaran karena membuat Tuhan marah. Namun, apa yang mewujudkan Namrud adalah apabila api besar yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam selama 3 hari sekalipun tidak mampu membakarnya. Raja Namrud adalah pemerintah Babilonia ataupun Irak suatu ketika dahulu, dan dalam masa yang sama mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh setiap rakyat Babilonia pada ketika itu. Namrud jugalah yang telah mengarahkan berhala dibina di setiap pelosok kerajaannya sebagai pengganti dirinya, agar memudahkan rakyatnya untuk menyembahnya. Sebelum dibakar oleh Namrud, Nabi Ibrahim sendiri telah pergi bertemu dengan Namrud dan menyatakan keengganannya menyembah Namrud sebagai Tuhan atas alasan Namrud punya ciri sepunya manusia biasa yang lain. Tercabar untuk membuktikan sifat ketuhanannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud coba menunjukkan bahwa dia boleh menghidupkan dan mematikan manusia. Untuk tujuan itu, Namrud telah mengarahkan 2 orang awam ditangkap, lalu membunuh satu daripadanya, dan memberikan harta kekayaan kepada yang satu lagi. Sebagai simbolik, dia berjaya mematikan dan menghidupkan manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam Al-Quran ini mengajarkan manusia bahwa cara untuk mengenal Tuhan adalah dengan berlandaskan logik akal manusia. Gagal menggunakan logik menyebabkan ramai hari ini yang terpedaya dengan dakyah ajaran-ajaran sesat seperti Bahai, Rastafari, Saksi Jehovah, dan Scientology. Sedangkan daripada ajaran-ajaran sesat inilah munculnya figur-figur yang mengaku sebagai kelahiran semula Yesus, mengaku sebagai Imam Mahdi, mengaku sebagai Nabi, dan tidak kurang juga yang mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya, kisah Namrud yang pernah berlaku sesuatu ketika dahulu berulang semula. Hanya berbeza watak utamanya. Hari ini ada antara ajaran-ajaran sesat ini telah berjaya merekrut pengikut yang ramai. Bahkan ada antara mereka yang direkrut merupakan individu berpengaruh, sehingga membolehkan ajaran sesat tersebut diiktiraf di sisi undang-undang sebagai agama yang sah. Rastafari adalah contoh ajaran sesat yang dibenarkan menjadi agama dan disebarkan secara meluas melalui industri musik antarabangsa. Bob Marley adalah antara figura yang bertanggung jawab menyebarkan ajaran Rastafari ke seluruh dunia melalui musik bergenre reggae. Ajaran yang menggunakan warna hijau, kuning, emas, dan merah sebagai simbol ini muncul di Jamaika sekitar tahun 1930-an bertitik tolak daripada pertabalan Haile Selassie pertama sebagai Raja Ethiopia. Pengikut ajaran Rastafari percaya bahwa Haile Selassie pertama itu adalah Tuhan, dan ini bersandarkan pada kenyataan di dalam kitab Bible yang mendakwa bahwa Tuhan itu berkulit hitam. Jeremiah chapter 8 verse 21 I think. Karena perkaitannya dengan agama Kristen, maka Rastafari juga dianggap oleh sebagian masyarakat liberal sebagai agama Nabi Ibrahim. Sekaligus turut mewujudkan tanggapan bahwa ia tidak berbeza dengan Islam dan Kristen. Kemunculan banyaknya ajaran-ajaran sesat yang mengaitkan amalan yang digunakan pakai kepada agama-agama tertentu telah menyebabkan keburukan yang terzahir daripada kesesatan agama-agama tersebut terpalitkan pada agama yang lain. Hal ini tidak ubah seperti fitnah, lebih memburukkan keadaan apabila falsafah pincang segelintir manusia yang tidak membuat penelitian akhirnya merumuskan bahwa semua agama itu sama. Demikianlah yang terjadi dengan Lawrence Maxwell Krauss, seorang ahli fisik teoretikal yang secara lantangnya mengatakan bahwa semua agama yang wujud dalam dunia hari ini adalah sama, dan penganutnya orang gila. Keadaan ini sekaligus membantu usaha segelintir kelompok manusia, khususnya golongan etis, untuk menjadikan agama tidak lagi relevan dalam kehidupan masyarakat abad ini. Bongkak adalah mereka yang tidak boleh dikritik, tidak boleh diperbetulkan meski melakukan kesalahan asalkan tidak membuktikan pengkritik mereka benar. Bongkak adalah mereka yang tidak boleh dikritik,
tidak boleh diperbetulkan meski melakukan kesalahan asalkan tidak membuktikan pengkritik mereka benar. Dan inilah sikap etis seperti Lawrence Krauss dan Richard Dawkins. Berusaha membuktikan Tuhan tidak wujud adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan sehingga kini, ribuan tahun setelah manusia mula hidup bertamadun. Apalagi coba melakukannya dalam satu jangka hayat manusia yang pendek. Malahan Feynman sendiri memilih jawaban tidak tahu, langsung tidak menyentuh tentang kebarangkalian Tuhan tidak wujud, meskipun matematik adalah antara bidang kepakarannya. Justru, memandangkan manusia cuma punya satu peluang untuk hidup, keputusan untuk meyakini atau tidak meyakini kewujudan Tuhan perlu dilakukan dalam masa yang terhad. Analogi mudahnya adalah tidak rasional untuk berpikiran bahwa jawaban masih boleh diberikan setelah tamat waktu peperiksaan. Agama adalah satu daripada nadi perjuangan ideologi nasionalisme. Tanpa agama, maka tiadalah moral dalam perjuangan nasionalis, dan berakhirlah perjuangan tersebut seperti apa yang berlaku di Korea Utara dan Korea Selatan. Adapun kode moral yang digunakan pakai oleh nasionalis di kedua buah negara tersebut pada hari ini banyaklah kepincangannya. Dengan satu kode ditetapkan oleh pemimpin diktatorial yang disembah rakyatnya, manakala yang satu lagi ditetapkan oleh masyarakat liberal yang memerintah ketuanya. Mengambil kira aspek latar belakang dan sejarah negara, boleh disimpulkan bahwa tiada satu kode antara keduanya yang lebih sesuai untuk diadopsi yang lainnya. Lebih-lebih lagi setelah mengambil perkiraan had kebijaksanaan manusia sejagat. Maka untuk itu, kebijaksanaan yang lebih tinggi daya upayanya diperlukan untuk menjadi pembimbing dalam menetapkan kode moral yang lebih adil bagi semua. Dan disinilah signifikannya agama. Agama adalah kumpulan ribuan tahun ilmu pengetahuan manusia daripada berbagai bidang dan aspek kehidupan yang diwarisi zaman berzaman. Seperti mana manusia hari ini mengumpulkan segala dapatan kajian di bawah nama sains, seperti itulah ilmu pengetahuan terkumpul di dalam kitab-kitab agama manusia terdahulu. Seperti mana manusia hari ini mengumpulkan segala dapatan kajian di bawah nama sains, seperti itulah ilmu pengetahuan terkumpul di dalam kitab-kitab agama manusia terdahulu. Cuma yang menjadi perbedaan adalah sumber pengetahuan yang terkandung di dalam agama dan sains. Terdapat dua teori yang boleh diketengahkan untuk menjustifikasikan signifikan agama dalam dunia hari ini. Pertama, mengambil kira penemuan terkini yang mencadangkan manusia modern telah wujud seawal 300.000 tahun yang lalu, boleh dikatakan ilmu agama adalah sesuatu yang masih baru buat manusia, sekaligus menyangkal dakwaan yang mengatakan ianya ketinggalan zaman. Kedua, seperti mana teori pewarisan gen mencadangkan bahwa sesuatu spesies tersebut hanya akan mewarisi gen yang penting untuk keberlangsungan hidupnya, boleh disimpulkan bahwa pewarisan kepercayaan terhadap agama dan kewujudan Tuhan juga adalah sesuatu yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Justifikasi utama penolakan agama oleh liberalis modern adalah dakwaan kewujudan kontradiksi antara agama dan sains. Pandangan tersebut adalah sesuatu yang banyak dikaitkan dengan perbezaan kepercayaan berkenaan asal kewujudan hidupan di atas muka bumi ini, khasnya asal-usul spesies manusia. Ini karena, menurut kepercayaan agama Islam, Kristen dan agama Samawi yang lain, manusia bukanlah makhluk yang berasal daripada bumi. Kejadiannya unik dan istimewa. Namun, teori evolusi Darwin mencadangkan bahwa manusia adalah tidak lebih daripada sepupu kepada monyet ataupun cimpanzi, disebabkan kebergantungan tinggi manusia pada kaedah pemerhatian yang menjadi tunjang kepada banyak dapatan kajian saintifik, maka proses evolusi yang didemonstrasikan melalui lakaran gambar perubahan mawas secara berperingkat menjadi manusia telah menjadi satu demonstrasi sains yang sangat populer dan diterima ramai pada hari ini.